Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Mungkin sebagian kawan-kawan ada yang penasaran kenapa akhir-akhir ini admin hanya mengupload video 1 kali sehari yang biasanya 2 kali sehari. Nggak tahu kenapa kawan, admin beberapa hari ini moodnya kurang bagus, malas sekali untuk mencoba rekaman mengupload video-video catur, tidak seperti biasanya. Apakah beberapa hari ini juga tidak ada turnamen kelas atas? Mungkin itu salah satunya kawan yang membuat admin moodnya kurang bagus untuk mengulas game-game catur yang bukan dimainkan oleh pemain-pemain kelas atas kawan. Ada turnamen European Chess Championship yang kemarin kita ulas satu game. Dan untuk kali ini saya coba selingi permainan online kawan dari titel Tuesday Blitz edisi Maret 2023 kawan. Seperti biasa di hari Selasa kawan dan di hari Rabunya kita ulas dan mungkin besok akan kita lanjutkan lagi beberapa game kawan dan juga ada turnamen online lainnya Pro Chess League yang memasuki minggu keempatnya kawan. Oke, untuk titel Tuesday ini kawan, di sesi pertamanya dimenangkan oleh Nihal Sarin, ada Fedoshev di tempat kedua, ketiganya ada Alexander Bortnyk, keempat ada Hikaru Nakamura. Di sesi pertama ini tidak ada nama Magnus Carlsen, saya lihat tadi kawan. Magnus Carlsen ini baru mengikuti di edisi keduanya, yaitu sesi akhirnya kawan, di mana Magnus Carlsen menempati posisi kelima dengan perolehan 9 poin, 9 kali menang, 2 kali kalah kawan. Kalah dari Fedoshev di babak ke-9 dan kalah dari Mykola Bortnyk di babak ke-6. Itulah hasil dari Magnus Carlsen di sesi terakhir dari titel Tuesday Blitz kawan, di mana pemenangnya adalah Alireza Firoza dan Dmitry Andrikin, ada MVL di posisi ketiga. Tentu kita akan melihat permainan Magnus Carlsen kawan. Tapi kalau melihat Magnus Carlsen menang terus ya cukup membosankan. Kira-kira kita coba lihat permainan di mana Carlsen ini kalah kawan menghadapi Vladimir Fedoshev di babak ke-9. Langsung kita ke papan permainan. Cukup menarik kalau kita melihat Magnus Carlsen kalah kawan. Kalau menang ya sudah biasa. Superstar kalau menang biasa kawan. Kalau superstar kalah itu baru luar biasa. Oke, langsung ke permainan kawan. Dimana di babak ke-9 sudah dimulai kawan dan jam sudah berjalan. Kedua pemain ini tidak berada di depan komputer kawan. Yang biasanya setelah babak ke-8 ada break. Mungkin karena itulah kedua pemain ini meninggalkan tempat, sedangkan Magnus Carlsen ini sedang ambil air kawan, mungkin ke belakang sebentar ambil air. Kemudian Magnus Carlsen ini kembali ke tempat duduknya kawan, dan jamnya sudah berjalan, tapi Vladimir Fedoshev juga tidak melangkah kawan. Baru setelah detik ke-12 Fedoshev ini melangkah dengan kuda F3. Akhirnya Magnus Carlsen membalas juga dengan kuda F6. Nanti video aslinya live streaming dari Magnus Carlsen saya sertakan di akhir analisa ini kawan. Kalian bisa melihat situasi permainan mereka berdua. Dan Fedoshev melanjutkan dengan pion G3. Pada langkah keduanya ini Magnus Carlsen juga tidak melangkah kawan. Dia menyetarakan kontrol waktu dengan milik Fedoshev. Pada detik ke-12 barulah Magnus Carlsen ini melangkah kawan. Kontrol waktu permainan ini adalah 3 menit kawan, incrementnya 2 detik. Jadi mereka hanya bermain dengan 12 detik dengan increment 2 detik saja kawan. Coba bayangkan, mereka bermain sangat cepat dengan pembukaan King's Indian Attack ini dari Fedoshev kawan. Nanti kalian bisa melihat permainan aslinya di akhir video ini kawan. Situasi permainan seperti apa, sangat cepat. Tapi dengan langkah-langkah presisi mereka bermain ini kawan, walaupun hanya bermain dengan 12 detik saja plus increment 2 detiknya kawan. Pion C pukul pion D4 diambil balik menggunakan pion E untuk tetap mengontrol petak pusat kawan. Dan Carlsen langsung dobrak petak pusat dengan pion D5. Ditolak dengan langkah kuda ke E5 untuk membuka akses gajahnya pressure pion D5 ini kawan. Diperkuat oleh Carlsen dengan pion E6, gajah F4. Kuda C6 menantang pertukaran, ditolak Fedoshev lebih memilih pertukaran pion C pukul pion D5 terlebih dahulu. Carlsen kuda pukul kuda terlebih dahulu sebelum ambil balik pion D5 dengan gajahnya nanti atau menggunakan pion. Di sini pion D ambil balik kuda E5, gajah ambil pion D5 kawan dan tidak terburu-buru untuk ambil balik. Permainan mereka cukup simpel kawan karena kontrol waktu kedua pemain sangat mepet, hanya bermain dengan increment saja dengan kontrol waktu tadi 12 detik saja kawan. Dan benteng FD1 lanjut Fedoshev, benteng C8 balas Carlsen kawan. Menteri ke A3, coba incar peta A7 kawan, dilepas oleh Carlsen dengan benteng C5. Pion B4 dimainkan, tidak berani ambil pion ini karena ada potensi terjebak kawan. Tapi jika dilanjutkan, di sini akan terjadi saling tukar menteri dengan benteng ambil gajah terang D5.
saling memberikan ancaman bagi menteri masing-masing kawan. Jadi opsi terbaik bagi hitam ya ambil menteri putih, putih ambil menteri hitam. Tapi hitam akan unggul dengan sepasang benteng melawan sepasang gajah. Tapi hitam minus atau rugi 1 pion kawan. Tapi kualitas perwira masih cukup kuat dengan sepasang benteng. Fedosep memilih permainan simpel kawan dengan pion B4. Benteng C7 pertahankan pion dengan opsi untuk digeser ke lajur D. Pertahankan lajur D-nya kawan dari pimpinan benteng putih. Barulah pertukaran kawan, gajah pukul gajah oleh Fedosep diambil balik menggunakan pion E, tidak menggunakan menteri, cukup konyol tadi menggunakan menteri kawan. Dan di sini benteng D3 opsinya ditumpuk di langkah berikutnya, dan di sini pilihan terbaik adalah pion G5 kawan atau benteng E8. Pion G5 ini fungsinya untuk mengusir gajah kawan agar nanti tidak mempunyai kesempatan di diagonal ini apabila ditinggal oleh menteri kawan. Tapi Carlsen memilih dengan benteng D7 masih baik-baik saja pada posisi ini untuk mempertahankan pion bebasnya ini kawan. Tapi dia sendirian walaupun cukup bebas di lajur D ini butuh 4 petak lagi. Benteng AD1 kawan. Dan di sini pilihan terbaik masih dengan pion G5 kawan. Dan nanti gajah akan mundur ke petak-petak ini kawan. Tapi menteri bergeser ke petak A8, pilihan Magnus Carlsen menjaga pionnya lewat diagonal terang. Menteri B3 dan di sini benteng digeser ke lajur D untuk memberikan backup. Masalahnya ini kawan, ada gajah G5 dan benteng bergeser ke E8 sama-sama memberikan ancaman bagi pion masing-masing di sini di lajur pusat kawan. Itulah kenapa tadi gajah ini harus diusir terlebih dahulu. Tapi harap maklum saja kawan, hanya bermain dengan 12 detik pemain-pemain ini. Di sini dipertahankan dengan pion F4 terlebih dahulu. Pilihan terbaiknya langsung ambil pion ini kawan. Jika terjadi baku hantam di sini kawan, maka kalian ambil balik pion ini masih cukup aman. Tidak akan berani kawan ambil dengan gajah ataupun dengan benteng dalam kalkulasi normal. Entah kalau dalam permainan cepat seperti ini mungkin langsung saja hantam-hantam kawan. Dan nanti kita akan lihat langkah-langkah blunder. Di sini dalam situasi normal kawan, tidak akan berani ambil pion ini. Kalau dengan benteng tentu bahaya di sini, menteri bisa jatuh. Kalau dengan gajah bisa berlanjut seperti ini kawan, benteng D7 memberikan dukungan bagi menteri kawan di sini. Dan jawaban berikutnya tentu adalah benteng F8 ini bisa diserang dengan gajah E7, menteri ke petak C6, ancam benteng, benteng bergerak ke sini kawan. Coba ancam gajah di sini. Langkah yang logis adalah menukarkan benteng dengan gajah gelap putih ini kawan. Dan nanti di sini hitam akan kalah kualitas perwira. Itulah jika berani ambil pion dengan cara baku hantam terlebih dahulu. Tapi Fedosep memilih pertahankan dengan pion F4. Pion H6 lanjut Carlsen, gajah mundur, dikejar lagi. Baku hantam di petak G5 kawan. Tapi juga mendapatkan pion yang ada di petak E5 tadi Magnus Carlsen. Gajah ke F4, benteng menusuk baris kedua kawan. Ini cukup mengkhawatirkan juga. Sudah ada alarm di sini. Bentengnya Magnus Carlsen sudah berada di baris kedua. Benteng antisipasi baris kedua menantang pertukaran diterima oleh Carlsen, simpel kawan. Dan di sini pion mulai didorong oleh Carlsen kawan. Dan menteri ke D3 berada di petak gelap masih cukup nyaman dengan dukungan benteng gajah. Mungkin nanti menteri mengikutinya nanti kawan ke petak pusat. Langsung ke petak pusat menterinya Carlsen, benteng E2 dan benteng D8 menjaga baris belakangnya. Pion H4, benteng C8 mencoba reposisi kawan. Dan di sini raja bergerak ke H2. Gajah F6 coba reposisi juga untuk mendapatkan diagonal yang lebih efektif. Gajah D2, raja mulai bergerak ke G7 lanjut Carlsen, benteng F2. Di sini benteng E8, menteri F1 incar gajah, backup oleh benteng E6. Gajah G5 menantang pertukaran simpel, mereka bertukar gajah terlebih dahulu, benteng ambil pion F7 skak. Sepertinya langkah dari Fedosep ini adalah langkah kesalahan di dua langkah tadi kawan, di mana gajah tadi bergerak ke petak G5. Pilihan terbaiknya bagi putih pada posisi ini bermain dengan pion B5 ini kawan. Tapi tadi mengajak pertukaran, tapi mendapatkan kompensasi pion di petak F7, raja G6, pion ambil balik gajah di petak G2. Dan di sini pion D3 merupakan salah satu langkah terkuat bagi Carlsen kawan. Memilih dengan bentengnya E2 terlebih dahulu skak, mengorbankan benteng pertukaran di sini kawan. Langkah blunder. Tadi harusnya pion ini didorong terlebih dahulu untuk backup benteng ke petak E2, tapi Carlsen langsung dengan benteng E2.
Cukup logis juga dalam kontrol waktu yang tersisa 2 detik saja dari Magnus Carlsen tadi kawan. Dan di sini permainan masih dalam posisi yang level kawan, dalam posisi remis. Ya Raja Hitam ini dalam posisi telanjang, tentu kena skak-skak yang berulang kawan. Fedosev masih belum menawarkan remis ataupun mencoba untuk bermain remis. Dia masih berharap dengan pion bebasnya ini tinggal 3 petak, sama Carlsen juga tinggal 3 petak kawan. Raja mulai bergeser mencari tempat yang tertutup. Di sini pion G6 lanjut Fedosev. Menteri ambil pion A2 skak, mulai mempreteli pion putih kawan di sisi kiri. Menteri ke E6 lagi skak. Dan di sini kawan, langkah terbaik adalah melakukan skak-skak yang berulang dengan menteri. Tapi Carlsen memilih dengan pion D3, masih baik-baik saja, tak ada masalah kawan. Dan pion didorong maju ke G7. Kesempatan terakhir untuk bermain remis adalah menteri ke petak E3 skak. Melakukan skak-skak yang beruntun kawan. Tapi Carlsen ambisi juga ingin mempromosikan pion. Inilah kesalahan Carlsen kawan. Dan di sini menteri J2 skak. Raja Hitam bergeser, menteri ambil pion D2, 1 petak berikutnya juga bisa promosi, ini bahaya kawan. Oleh karena itu dicegah oleh Carlsen, tapi dipertahankan oleh Fedosev, menteri G5 skak. Carlsen dalam posisi yang kalah kawan, sekarang keduluan Fedosev mempromosikan menterinya. Fedosev sudah mempunyai 2 menteri di langkah ke-60 ini kawan. Magnus Carlsen mencoba skak-skak yang berulang dan Raja pun mencari tempat perlindungan yang nyaman. Di posisi ini di langkah ke-63, Magnus Carlsen menyerah kawan. Sungguh luar biasa kedua pemain ini. Tidak banyak langkah kesalahan dari dua pemain ini kawan. Tapi sekali salah tadi cukup fatal dari Magnus Carlsen. Yang terlalu ambisi juga mendorong pion bebasnya di lajur D tadi kawan. Akhirnya juga bisa direbut oleh Fedosev tadi dengan menterinya ke petak J2 tempus skak tadi kawan. Kalau dilanjutkan tentu kalian melakukan skak-skak yang berulang. Sekarang posisi Raja cukup nyaman. Ada 2 menteri yang bisa melindunginya kawan. Memang masih jauh dari ancaman skak mat kawan. Masih ada beberapa skak-skak yang beruntun nanti. Sampai pion satunya ini bisa promosi atau 2 pion ini sampai habis nanti kawan. Tak perlu kita lanjutkan, sudah jelas. 2 menteri kawan didukung 1 pion sudah cukup untuk bersembunyi bagi Raja Putih ini agar tidak ada skak-skak yang berulang. Itulah kawan salah satu permainan Magnus Carlsen yang kalah oleh Fedosev di game ke-9-nya di Title Tuesday sesi terakhirnya. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan terima kasih sudah mampir kembali kawan. Bagi kawan-kawan yang baru mampir, belum subscribe, bisa dibantu channel kami untuk kalian subscribe kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Dan berikut ini cuplikan live streaming dari permainan Magnus Carlsen versus Fedosev ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. More water. And I will be back very soon.
Oh. Did the game start? What the fuck? It wasn't supposed to start immediately. This must be a bug. Yeah, it's not good. Just sitting here waiting. No, usually there's a break after round 8, so you know. I'm not shocked that people are not at the keyboard. Yeah, it's not good. Haha. You just came back in time. Okay. So I'll just sit and talk to chat a little bit. We should restart the game, really, I think. Really, I mean, this is clearly a bug. So I think like restarting the game would be the only reasonable option. This is, yeah, like Alireza apparently won already, probably on time. But this is, yeah, this is just dumb. I cannot do some command to give him more time, no? No, this is dumb. I'm gonna wait a bit. First time chatter, Canty. Welcome, Canty. Is this good content? That's what I always ask. Like normally I'd say that like being on time is people's own sort of responsibility, but this is clearly a bug. I don't like if all of a sudden like this tournament has no break, they need to announce it a little bit better than they did, if they did. But I think it's just a bug. Okay, time to go. We got ourselves a Harper game. But with increment though. Nice and friendly. What do we do here? E6 maybe?
Yeah, this is obviously pretty silly. And I'm worse. Why am I worse? This is unnecessary. F4 seems weird. Bishop h6? No, it's not a big deal. Is this a big deal? Maybe it was a big deal. I have no idea. Really none. Okay, let's walk. Oh, I thought I had queen g6. Fuck! Is it a draw? No, I think I lose. No, I lose. Ah, that was so dumb. That was so unnecessary. I could have just made a draw. And then I blundered d2.